Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua yaitu Doi Motorik. Dan di video kali ini gua akan review memperbaiki Beat Supermoto. Oke, bagian kedua yang akan direparasi atau diganti partnya yaitu halu-halunya sendiri, dimana seperti yang dibilang tadi sudah ngacai yang sebelah kiri ya. Nah, biar mantap kembali maka akan dilakukan penggantian ya, silnya dan olinya juga akan dibarukan kembali. Nah, sekarang Aceng sedang proses untuk membuka suling-suling dari shockbreaker ini. Nah, kemudian dibuang olinya. Nah, ini dia teman-teman proses untuk membuang oli bekas yang sudah tidak bagus lagi ya. Nanti seperti ini prosesnya dan akan diganti sama seal dan oli yang baru. Oke, jadi supaya nanti ukuran olinya sama, jadi ketika satu halu-halu rusak itu akan diganti semuanya ya, sehingga nanti ukuran olinya bisa disamakan dan ketika dipakai akselerasi di jalan itu akan sama ya ayunannya. Nah, ini dia teman-teman halu-halu yang sudah dicopot dan siap dibersihkan sebelum diganti spare partnya sama yang baru. Dan ini dia teman-teman, aku sudah beli ya spare partnya. Ini tutup seal shock, kemudian ini seal shocknya yang Honda Matic ya. Nah, yang kayak gini teman-teman, karena yang ori itu kemarin kata yang punya toko habis, jadi pakai solusi kedua yaitu KW2 aja, nggak apa-apa, sama juga. Ini juga harganya juga tidak beda jauh dengan yang ori ya. Spare part yang ini mah bisa PN-PN. Nah, dan untuk olinya sendiri seperti biasa pakai yang Hydrofit Jumbo. Ini satu ini bisa untuk 2 shockbreaker ya teman-teman ya, cukup. Nah, ini mungkin spare part yang dibawa ataupun ini dia spare part yang harus dibeli ketika teman-teman ingin melakukan penggantian dari shockbreaker depan dari motor ya, khususnya yang saya ini Honda Beat ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut proses reparasi dari shockbreaker ini. Ini pertama kita buka tutup sealnya, tutup shocknya, kemudian kita buka seal shocknya karena ini udah halus, akan diganti sama yang baru. Nah, caranya disimpelin aja, dibongkar paksa, pokoknya harus keluar. Gimana caranya ya? Ini nanti ganti sama seal shock yang baru beserta dengan tutup shock yang baru, berikut dengan olinya yang baru ya teman-teman. Jadi sudah diinvestigasi, dibongkar, dan ternyata wah luar biasa, untung dicopot ya teman-teman ya, karena ternyata penyebab dari ketidakpresisian kupu-kupu berpengaruh kepada per patah ya. Nah, per shockbreaker ada yang patah ya teman-teman ya. Nah, jadi ini harus otomatis harus diganti sama yang baru ya. Ini pemasangan dari seal shock yang baru yang dimasukkan ke shock breaker depan, jadi supaya nanti bagus kembali fungsi dari shock breakernya. Dan kita ketahui tadi bahwa shock breaker di depan itu makan
saking patahnya karena nggak presisi itu terjadi patah ya. Itu sangat untuk tidak safety ya, itu memang harus dilakukan perbaikan. Saatnya kita merakit kembali shockbreaker dari motor Honda Beat ini ya. Kita satu-satu ya, ini bagian yang sebelah kiri dulu, yang bagian cakram dulu yang memang itu yang terkena imbas ngacai ya dari kurang presisinya halu-halu. Oke, kita kencangkan ya teman-teman ya, biar shockbreakernya berfungsi dengan baik ya teman-teman. Dilap dulu, kemudian dilihat apakah asnya ada baret atau enggak, seperti itu dipastikan ya, harus bagus. Dan untuk per sendiri karena patah, makanya saya beli yang baru ya, pengganti dari as yang patah tersebut, itu udah diganti dengan as yang baru ya. Dan kemudian kita lanjut dengan proses perakitan kembali shockbreaker ini yang sebelah kanan, yang tidak ada bagian dudukan cakramnya, dirakit kembali dan dipresisikan kembali ya, supaya mantap di jalan. Kemudian pernya juga udah diganti sama per yang baru. Oke teman-teman, shockbreaker duanya ini sudah dipasang ya. Kemudian yang terakhir adalah proses menutup kembali, pemasangan tutup seal shockbreakernya yang bagian atas dengan yang baru, supaya kinerja jadi shockbreaker ini mantap ya, tidak ada remes-remes air ke dalam shockbreaker depan ini. Nah, yang satunya lagi juga sama ya, proses untuk direkatkan kembali, ditutup kembali dengan seal tutupnya yang baru ya. Setelah pemasangan tutup seal yang baru, langkah terakhir dari reparasi dari shockbreaker ini yaitu penggantian oli. Nah, ini campurkan kembali oli yang baru ya, yang bermerek Jumbo. Nah, itu disesuaikan aturannya sesuai dengan standarnya dari shockbreaker, supaya kinerja shockbreaker itu menjadi empuk ya teman-teman ya. Jadi itu akan dilakukan penggantian sembari dengan diukur ya, jangan terlalu banyak atau melebar, tetapi tidak boleh juga kurang ya, karena akan berpengaruh kepada kinerja shockbreaker, apakah empuk atau keras seperti itu. Oke, dan selanjutnya shockbreaker yang satu lagi akan dilakukan penggantian oli yang baru. Di takarannya sesuaikan dengan yang sebelah kanan. Jadi kanan dan kiri itu takaran olinya harus sama ya teman-teman. Jadi ketika peredam kejutnya ataupun kinerja shockbreakernya kanan kirinya sama ya, tidak keras sebelah ataupun tidak ayun sebelah gitulah. Jadi kinerjanya sama, keempukannya sama gitu, nggak keras sebelah kayak gitu. Oke, setelah beres dimasukkan oli, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menutup kembali tutup atas dari shockbreaker Honda Beat Turbo ini. Dilakukan dengan penekanan, kemudian dikunci dengan sepi ya, kalau di sini bilangnya sepi. Nah, direkatkan, itu penguncinya dinamakannya sepi. Nah, ada ring baja kayak gitu yang melingkar, itu yang pengunci dari penutup shockbreaker ini. Oke, kemudian satu shockbreaker lagi yang sebelah kiri
akan dilakukan penutupan kembali, penekanan ke tutup shockbreakernya, kemudian dikunci dengan ring baja ya, atau sepi bajanya. Beres teman-teman, bukan kita tes. Wow, sangat empuk sekali teman-teman ya. Kita tes dua-duanya, takutnya ada yang sebelah kurang mantap, tapi dirasa udah pas karena ukurannya disesuaikan sama ya, ukurannya yang kanan sama yang kiri. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan kembali shockbreaker yang udah dirakit tadi ke dalam halu-halu kupu-kupu yang baru ya. Nah, ini proses pelepasan baut yang tertanam pada kupu-kupu bit karbu. Kita harus dibuka dulu ya, dan kemudian kita pasek namanya, biar si shockbreakernya dapat masuk ke dalam kupu-kupunya. Dan ini juga harus presisi ya, harus seimbang antara yang kiri sama yang kanan. Jangan sampai ini muncul sebelah gitu. Kalau muncul sebelah, nanti kinerja dari shockbreaker ini akan pincang kayak gitu ya, jadi nggak enakan. Nah, maka harus diteliti proses pemasangannya, harus sama kemunculan atasnya, kiri sama kanan harus sama. Oke, tahap selanjutnya yaitu pemasangan shockbreaker yang sebelah kanan ya. Kemudian dilakukan penyenteran, apakah senter bawahnya atau tidak. Nah, ini dipresisikan dari sekarang ya. Nah, sampai dilihat apakah ini mulus atau kurang bagus gitu itunya, kupu-kupunya, karena kan ini belinya ori cabutan gitu. Nah, kalau ngomongin sama ori cabutan itu biasanya 50% ya, bisa ke bagian yang bagus ataupun ke bagian yang kurang presisi mungkin juga gitu, karena kan kita tidak tahu gitu kalau namanya ori cabutan kan dari pemilik sebelumnya, apakah motornya mulus ataupun ada kendala atau pernah celaka, kita nggak tahu. Nah, di sini kan akan terlihat ya, apakah ini bagus ngeplak istilahnya, ataupun sama juga ada kendala gitu di sini. Nah, ini proses sedang mencocokkan as roda ya, apakah bagus sama presisi pas atau ada kemiringan, itu akan terlihat dari sekarang ya. Oke teman-teman, karena udah presisi maka akan dicoba untuk pemasangan kembali ya. Oke teman-teman, karena memang dirasa sudah pas presisi, jadi ban sudah dipasang kembali, vakum dipasang kembali, dan proses terakhir ini adalah pengencangan baut komstir ya. Nah, ini sedang dipaskan supaya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor ya, biar pas gitu. Oke teman-teman, karena sudah dicek, dipas, di center, semua sudah bagus, maka finishing terakhir adalah merekatkan kembali bodi depan dari bit karbu ini ya. Bodi depan itu yang terhubung dengan ada lampu, ada ratingnya. Nah, ini merupakan finishing terakhir dari reparasi penggantian kupu-kupu sama perbaikan di shockbreaker ini.